Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil akbar wa azizil ghaffar rabbil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Para jamaah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga pada hari ini kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kemampuan hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga apapun aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ma'unah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Hal ini diisyaratkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Nabi menyatakan bahwasanya seandainya umatku tahu hal-hal luar biasa yang terjadi pada bulan Ramadan, niscaya umatku pasti akan mengharapkan bahwasanya setiap bulan adalah Ramadan semuanya. Jadi tidak ada yang namanya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada. Apabila umat Nabi mengetahui hal istimewa yang terjadi di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita tidak mengetahui secara detail hal-hal luar biasa pada bulan Ramadan hingga kita masih bisa menikmati. Kita begitu bahagianya dengan kedatangan bulan Syawal. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Hal ini juga diisyaratkan sampai Nabi bersabda bagaimana menceritakan kisah ketika umat Nabi Muhammad ditinggal pergi oleh bulan Ramadan. Nabi menyatakan bahwasanya bakas sama wal ardu, langit bumi turut ikut menangis apabila umat Muhammad ditinggal pergi oleh bulan Ramadan. Namun dalam hal ini Waliullah Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwasanya la taskubid dama'at irahil Ramadan fa Ramadan sayauд, lakin uskubid dama'at khasyatan ayyakuna ayyaudah Ramadan wa anta rahil. Pesan dari Abdullah Al-Haddad, janganlah kalian menangis dengan kepergian bulan Ramadan, karena Ramadan sayaudu, bulan Ramadan pasti akan kembali. Tapi menangislah dikarenakan khasyatan ayyauda Ramadan wa anta rahil. Menangislah dikarenakan Ramadan akan datang tetapi kita yang akan pergi. Dengan hal ini kita bisa meyakini kepada diri, menganggap bahwasanya Ramadan hari ini, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Dengan demikian, kita akan melakukan aktivitas apapun yang positif tentunya dengan sangat kehati-hatian. Para jamaah rahimin, para jamaah muslimin rahimakumullah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang istimewa. Hingga Allah mewajibkan, mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan. Di dalam sebuah firman-Nya disebutkan bahwasanya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang perlu ditengahi di dalam ayat ini, yang perlu ditekankan dalam ayat ini adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita disuruh Allah berpuasa sebagaimana umat sebelum kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perlu diketahui bahwasanya syariat puasa adalah satu-satunya syariat yang diwajibkan oleh Allah yang dibarengi dengan redaksi sebagaimana umat sebelum kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Padahal Allah juga mensyariatkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, ada sholat, ada zakat di umat-umat yang terdahulu, termasuk diantaranya adalah umat Nabi Isa alaihi salam. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah syariat yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad selain puasa adalah sholat dan haji. Namun kenapa kita diperintahkan oleh Allah satu-satunya di syariat puasa ada kama kutiba alal ladzina min qablikum? Kenapa tidak yang diperintah yang lainnya? Ibadah sholat semisal aqimis sholah kama kutiba alal ladzina min qablikum, tidak ada. Utuz zakah kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga tidak ada. Itu diwajibkan bagi kalian sholat sebagaimana umat sebelum kalian, diwajibkan kalian zakat sebagaimana umat sebelum kalian. Tidak. Satu-satunya hanya berada di dalam perintah syariat ibadah puasa. Hal ini berarti memberikan arti bahwasanya puasa membawa pengaruh bagi seluruh perkembangan peradaban manusia. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau di dalam istilah KUHP, kita pinjam istilah KUHP, ada istilah junto. Junto itu apa? Yaitu adanya sebuah pasal, keterkaitan sebuah pasal dengan keterkaitan pasal-pasal yang lainnya. Disinilah inti dari puasa secara etimologi. Puasa berarti al-imsak, menahan diri. Kalau di dalam bahasa Jawa artinya ngekang. Artinya apa? Berarti kita semuanya dengan adanya ibadah puasa diharapkan untuk bisa menahan nafsu kita, menahan diri kita dari nafsu-nafsu kita. Karena apa? Karena tidak semuanya keinginan, tidak semua kemampuan, dan tidak semua idealisme kita realisasikan hingga ada waktu yang ditentukan. Seandainya manusia benar-benar bisa memasukkan ibadah puasa, benar-benar masuk ke dalam relung hati setiap manusia tidak akan pernah yang ada terjadinya ketamakan atau kerusakan. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Adanya kerusakan baik itu di darat maupun di lautan adalah dikarenakan ulah tangan manusia sendiri. Kenapa? Karena manusia tidak mampu menahan nafsunya, karena manusia tidak mampu berpuasa di dalam nafsunya.
Inilah keyword kata kunci di dalam ibadah puasa yang sebenarnya. Al-imsak, mampu menahan diri. Hikmah puasa yang kedua, sebagaimana diungkapkan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, menyatakan bahwasanya puasa adalah at-tiryat. Puasa artinya penggelontoran dosa. Kalau di dalam istilah definisi saat ini dikatakan puasa adalah detoksifikasi spiritual, menggelontorkan dosa-dosa kita. Detoksifikasi spiritual. Kenapa? Karena di dalam bulan puasa kita dituntut, kita akan mengupayakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah yang bersifat positif, yang bersifat kebaikan. Jadi dengan seperti ini akhirnya kita akan menggelontorkan dosa-dosa kita, melakukan detoksifikasi spiritual kita. Kebiasaan-kebiasaan negatif kita singkirkan, kita isi dengan kebiasaan-kebiasaan positif kita. Hal ini sebagaimana sabdanya Nabi bahwasanya man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah secara iman dan mengharapkan pahalanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini yang berkaitan adalah dosa-dosa kecil. Ini merupakan hikmah dari puasa yang kedua. Hikmah puasa yang ketiga adalah puasa mendatangkan rahmat. Jadi puasa itu dari Allah yang maha cinta diberikan kepada kita yang mengharapkan cintanya. Dengan adanya puasa maka akhirnya timbullah rahmat, timbullah cinta kepada sesama. Dengan adanya puasa kita bisa merasa saling tepau seliro, saling toleransi, saling merasakan empati, simpati kepada manusia-manusia yang lainnya. Inilah hikmah dari puasa. Yang pertama adalah tadi kita mampu menahan diri, al-imsak. Yang kedua adalah at-tiryat, mampu sebagai penggelontor dosa, detoksifikasi spiritual. Dan yang ketiga, puasa merupakan rahmat hingga terjadinya memang benar-benar Islam sebagai rahmatan lil alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, demikian kajian kita hari ini, kultum kita hari ini. Apabila ada khilaf, kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.